Nabda bil basmalah. Ad-darsu al-awwal idaratul madrasati. Ini sebetulnya yang kita pelajari ini adalah metodologi pengajaran. Metodologi pengajaran. Di mana nanti kalian ujiannya itu adalah praktek mengajar. Jadi sebelum nanti ke praktek mengajar ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipelajari sebelum nanti kalian praktek mengajar. Ada manajerial sekolah. Ada lagi nanti kepala sekolah dan beberapa stafnya. Terus lagi administrasi itu bagaimana, jadwal, ada kedisiplinan, ada hukuman dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian ketahui sebelum nanti apa? Mengajar. Jadi gak ujuk-ujuk ngajar gitu enggak. Ada banyak hal yang berkaitan. Termasuk nanti sebelum nanti praktek ada bagaimana cara membuat i'dadut tadris. Apa i'dadut tadris? Sudah dibuka belum LKPD-nya? Baru dilihat sampulnya. Itu nanti di belakang sendiri ada. Karena pelajaran ini hanya semester 1. Semester 2 kalian praktek. Malahan kalau bisa nanti belum masuk ke semester 2, semester 1 berapa bulan lah kita selesaikan materi ini, langsung kita dalami persiapan mengajar, langsung pembuatan i'dad, praktek ngajar. I'dadut tadris. Silakan dilihat halaman 1 dulu. Idaratul madrasati. Idaratul madrasati itu artinya administrasi sekolah. Di depan di peta konsep itu ada yang akan kita pelajari apa? Al-manhaj ad-dirasi. Kurikulum. Al-manhaj ad-dirasi. Ada lagi jadwalud durus wa dafatirul madrasah. Jadwal-jadwal pelajaran dan daftar-daftarnya. Daftar itu kayak absensi, terus absensi guru, absensi murid, absensi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada an-nidham. Apa an-nidham? Peraturan. As-sawab wal iqab. Sawab itu apa ya? Apresiasi. Iqab itu hukuman. Sebetulnya kalau di kitab, kalau kita ngaji kitab tauhid, sawab ini artinya pahala. Iqab ini artinya siksaan, dosa. Tapi kalau kita masuk ke tarbiyah, sawab ini adalah apresiasi dan iqab adalah konsekuensi. Terus lagi apa? Mudirul madrasah wa sifatuhu. Kepala sekolah dan sifat-sifatnya. Ada 2, sifatnya apa? Sifat adzatiyah, al-fitriyah, wa sifat al-muktasabah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang sifat pribadi yang sudah ada dimiliki oleh kepala madrasah. Jadi ada 2 sifat yang harus dimiliki. Sifat dzatiyat itu sifat yang sudah melekat di dalam dirinya, sama sifat muktasabah. Sifat muktasabah itu sifat yang bisa diperoleh dengan cara belajar. Nek fitriyah, nek dzatiyah memang sudah melekat di dalam dirinya, tapi kalau muktasabah itu nanti yang bisa didapat dengan cara dipelajari. Kayak kamu jadi bagian taklim, sebelumnya kan nggak tahu, tapi karena mau belajar akhirnya paham ya maksudnya ya. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idaratul madrasati. Administrasi sekolah. Inna najahal madrasati. Setuhune keberhasilan sekolah iku fi tahqiqi ahdafiha. Iku fi tahqiqi ahdafiha. Di dalam mencapai tujuan-tujuan, ahdaf itu piro-piro hadfun ya ta'alaku bijaudati idarotiha wa kafaati mudiriha. Ya ta'alaku kang berhubungan apa najahul madrasah
bijaudati idarotiha, kelawan kualitas administrasi sekolah. Wa kafaati mudiriha, lan kompetensi kepala sekolah. Kafa'ah itu kemampuan atau potensi. Wal khutuwatu al asasiyatu, wal khutuwatu lan utawi piro-piro langkah al asasiyatu kang dasar fil idaratil madrasiyati. Kenapa kecepatan tak? Oh, enggak, kelas 12 kok. Kalian kalau sudah tahu artinya nggak usah dimaknai. Dan langkah-langkah yang dasar di dalam administrasi sekolah apa aja itu? Nah ini at-tahtitu, ya at-tahtitu. Ini min kalimati khattata yukhattitu. Tahtit artinya perencanaan. Kalau merencanakan itu berarti khattata yukhattitu. Wat tandim, tandim itu pengaturan atau manajerial. Wat taudzif, wat taudzif, wadzofa yuwadzifu, muwadzofun, nama-nama muwadzofun gawe. Kalau wadzofa yuwadzifu taudzif ini artinya penugasan staf. Wat taujih lan pengarahan. Ono tahtit, tandim, taudzif, taujih, terus tamwil, pembiayaan. Wal mutabaatu, wal mutabaatu lan pemantauan. Pemantauan, dipantau. Wat taqyim, wat taqyimu lan evaluasi. Wa yaksudu bi idaratil madrasati, idaratu kullil a'mali fil madrasati. Yang dimaksud wa yuksodu, bukan yaksudu, wa yuksodu bi idaratil madrasati, wa yuksodu lan dan maksud apa bi idaratil madrasati kelawan administrasi sekolah iku idaratu kullil a'mali fil madrasati, administrasi setiap kegiatan di dalam sekolah. Sawaun minha makana basyarian, sawaun minha makana basyarian, seperti halnya baik yang berupa basyarian manusia, siapa aja manusia itu, kal mudarisin kaya dene guru-guru, wat talamidzi lan pira-pira murid, wal muwadzifin wal muwadzofina lan pira-pira pegawai kaya Pak Kodim. Amma madian, nah ada basarian, ada madian. Madian itu apa? Materi, materi. Kal cikal misbah. Kayak apa? Kalmabani wal kutub wal adawati, seperti gedung-gedung dan kitab-kitab dan beberapa alat. Au makana lahu alaqatun bil bi'ati allati tuhitu bil madrasati. Au makana lahu alaqatun, utawa hal-hal yang berkenaan, alaqah itu berhubungan, bil bi'ati kelawan lingkungan. Jadi keberhasilannya sekolah dalam mencapai tujuannya itu sangat berhubungan dengan kualitas manajerialnya. Paham tum? Keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan-tujuannya. Kalau kita di sini kan ada yang namanya itu yang di depan itu LKP, ada quality assurance, quality assurance. Ada ya paling depan. Yang tabel itu loh, yang tabel. Ya, yang tabel itu loh. Nah, sebelum apa itu? Belakangnya sampul profil lulusan. Lah, untuk mencapai itu tergantung dengan bagaimana manajerial di sekolahan itu, dan tergantung bagaimana kafaati mudiriha,
potensi kepala sekolah dalam menentukan langkah-langkah. Paham ya? Apa emang? Ya iku mang at-tahdid wa tanzim wa tawzif wa tawjih sampai akhir. Paham tum? Sing ditata sapa? Telu. Ana basarian, ana madian atau malahu alaqo bil bi'a fil madrasah. Basarian sapa? Mudarisin, talamid sama muadzafin. Lah kalau madian apa? Mabani, gedung-gedung, masjid, kutub. Nah ini bagian dari yang ditata. Terus apalagi selain dua itu? Nah, malahu alaqo yang ada hubungannya dengan sekolah. Jadi lingkungan pondok, lingkungan sekolah itu juga menentukan. Rumah itu juga menentukan. Makanya ada hubungan antara wali kelas dengan wali murid. Ada yang namanya apa kalau pertemuan sama wali santri itu kalau pertama? Hah? Parents Day ya. Itu kan termasuk bagian dari binaan sekolah kepada wali santri. Kadang arek nang pondok wis tertoto ibadahnya, tertoto belajar, barang toto omah cekelan HP, buyar. Paham ya? Ketika arek ku nang pondok, maka ini menjadi tanggung jawab pondok dengan segala staf-stafnya. Nah, tapi ketika anak ini sudah di rumah, ya dikembalikan kepada orang tua. Iso, oh iki selaras. Supaya anak ini terjaga, bukan malah kualik. Ya, berarti nggak boleh pegang HP, boleh. Tapi harus tahu waktu. Apa nggak boleh sepeda motoran? Boleh, tapi tetap harus dipantau tias. Nah, nggak sadar, nggak apa-apa, turu nggak apa-apa, tak gugah. Yang pertama, mudirul madrasati wasifatihi. Wasifatuhu, kepala sekolah dan sifatnya. Tadi sudah kita singgung ya, ada dua sifat yang harus dimiliki kepala sekolah, apa? Sifatun dzatiyah dan sifatun muktasabah. Al-mudiru huwa, al-mudiru utawi kepala, huwa ya mudir iku al-mas'ul al-awwalu, penanggung jawab pertama. Wal ahammu, dan yang paling penting fil madrasatin dalam sekolahan, wa anil madrasati lan saking sekolahan. Wa in kana laisa al wahidu fiha, walaupun dia bukan yang satu-satunya di sekolahan itu. Jadi kepala sekolah itulah adalah penanggung jawab yang utama atas keberlangsungan sekolah itu, walaupun dia itu bukan satu-satunya, karena dia dibantu dengan para staf, dibantu dengan para mudarisin, dibantu dengan para muadzafin. Fahimtum? Wa innamal akharuna muawinuna lahu. Adapun yang lain adalah muawinun, asisten. Awana yu'awin itu menolong. Nek muawinun ismul fa'il min awana yu'awin, penolongnya. Min ajri dzalika kanat sifatu allati yajibu an tatawafaro fihi ala nau'aini. Tatawafaro, memiliki apa wae sifatun dzatiyatun rasikhotun, teguh. Rasikhotun itu yang teguh, yang kuat. Sabitatun kang pancet, ta'udu kang balik apa sifatun dzatiyatun ila fitratihi maring fitrai kepala. Wa sifatun muktasabatun, lan sifat muktasabah yumkinu an yaktasibuha illam takun fihi. Yang pertama sifat dzatiyah yang harus teguh dan tetap kembali kepada fitrahnya seorang kepala. Dan yang kedua adalah sifatun muktasabah, sifat yang bisa diperoleh, maksudnya yumkinu an yaktasibuha illam takun fihi, ketika dia tidak memiliki sifat itu bisa dia miliki dengan cara belajar. Apa sih? Ya apa sih jadi kepala itu tugas-tugasnya apa? Bagaimana saya bermuamalah dengan karyawan, dengan guru-guru, nanti ada dijelaskan di sini. Itu masih baru tau ya? Masih baru flu. Selamat menikmati.
Kalau saya ini sudah hari ketiga, jadi agak ringan. Nah, hari pertama itu wis ngalang-ngalai wayahe ya. Dukur nisor, ngeluh. Asifat adzatiyah al-fitriyah. Sifat yang melekat kepada kepribadian kepala. Ini kita nggak ngerasani kepala sekolah ya. Ini kita belajar ini. Ngerasani ilmu nih. Amma sifatuhu adzatiyatu al-fitriyatu faminha, yang pertama an yakuna yanto ono sapa mudirul madrasah iku harison, semangat, hendaknya kepala sekolah itu semangat ala tadbiki min hajihi, ala tadbiki min hajihi. Tadbik itu melaksanakan, manhajihi itu, manhaj itu metodenya, wanidhomihi da'iyan ilaihi bilisanihi wasulukihi. Hendaknya beliau itu menjadi orang yang semangat untuk melaksanakan metode-metode, maksudnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan kedisiplinannya yang menyeru dengan lisannya dan akhlaknya. Suluk itu akhlak kepribadian. Semangat dibuktikan dengan apa? Tadi berdisiplin, terus da'iyan ilahi bilisani, mengajak, berseru dengan lisannya, dan suluk. Suluk itu perilakunya. Contoh, kepala sekolah selalu bilang sholato jamaah bilisani wasuluki, dan beliau juga sholat jamaah. Gak boleh terlambat, bilisanihi, beliau juga di sana tidak terlambat. Kalau sekolah pakai kaos kaki, bilisanihi, tapi bisulukihi, beliau juga pakai. Paham dong? Nanti ini kamu bisa terapkan. Saya sebagai pengurus ini ada sifat dzatiyah, juga ada sifat muktasabah. Secara teori yang kita pelajari ini adalah sifatnya kepala sekolah, tapi ini bisa dipraktekkan untuk diri kalian sendiri, karena kalian juga seorang pengurus. Yang kedua, an yakuna dza khuluqin karimin, memiliki akhlak yang mulia, multaziman, bil qiyami al khuluqiyati al islamiyati, memiliki akhlak yang mulia yang berpegang atau yang berdasarkan dengan nilai-nilai akhlak Islam. Da'iyan ilaiha muhibban likulli man tamassaka biha. Da'iyan menyeru ilaiha kepada khuluqil islamiyah atau khuluqin karim, muhibban mencintai likulli man tamassaka biha, mencintai orang-orang yang berpegang teguh kepada akhlak yang mulia. Ngerti maksudnya? Gak ngerti? Jadi seorang kepala sekolah harus memiliki akhlak yang mulia, yang berdasarkan atau yang berpegang teguh kepada nilai-nilai akhlak Islam. Terus ya, akhlak Islam seperti apa? Sudah jelas. Dan mencintai orang-orang yang berakhlak yang mulia, gitu loh maksudnya. Gak wong sing wis api malah dibenci. Gak mungkin. Paris ketemu. An yakuna qawiyan fi badanihi, kuat badannya, aminan fi adai amalihi, dapat dipercaya untuk melaksanakan pekerjaannya, mukhlisan li rabbihi, ikhlas kepada Tuhannya, fi kulli ma yaqumu bihi min amalin, di setiap apa yang dia kerjakan. Ikhlas itu tidak bisa diukur
kecuali dirinya sendiri. Diri kita sudah ikhlas atau belum, itu kita bisa mengukur. Tapi kalau keikhlasan orang lain, kita tidak usah ikut campur. Ngerti maksud saya ya? Keikhlasan diri sendiri itu bisa diukur oleh dirinya sendiri. Aku ki wis ikhlas apa gurung. Nek jek diomong-omong berarti durung ikhlas. Untuk orang lain, untuk keikhlasan orang lain, kita tidak usah ikut campur karena itu nggak bisa diukur. Apa ukurannya keikhlasan? Nggak bisa. Paham ya ini ya? An yakuna muhibban linnasi. Hendaknya mencintai sesama manusia. Ya'lifuhum wa yu'alifunahum, dan bersifat ramah kepada mereka. Mereka pun juga ramah kepada dia. Kepala sekolah kudu kasih sayang, kudu ramah, gak oleh teriak-teriak, gak oleh membenci, karena dia ini adalah top manager, orang yang paling atas. Apapun kejadian di bawah, dia harus ngayomi, kudu ngomong. Masih yo salah. Ngerti maksud saya? Walaupun kamu sebagai santri melanggar, tetap gak boleh dibenci. Ada guru bersalah, gak oleh dibenci. Ngerti maksudnya? Kalaupun diingatkan, diperbaiki, itu dengan motivasi kasih sayang, gak oleh teriak-teriak. Haliman bati al-ghodob, haliman sabar. Haliman sabar. Bati al-ghodob, batik itu artinya lambat. Lambat. Kamu tahu batik Solo, batik Jogja? Iya. Uang gaya batik itu kan pelan-pelan, lambat kan, makanya namanya batik. Batik. Batik ul godop berarti maksudnya gak gampang marah. Hakiman bijaksana, hadian tenang. Layas tasaru bisuhu latin, tidak emosi dengan mudah atau tidak mudah emosi. Layas tasaru itu tidak emosi. Kudu bijaksana, bersifat tenang, gak oleh gampang emosi. Itu pimpinan. Nek bawahan cakarepmu. Oh, saya kan bawahan Pak, terserah. Ya kayak gitu juga. An yakuna zamilan, itu alifnya dihilangi ya. Almar usihi, alifnya dihilangi. An yakuna zamilan, menjadi teman, teman atau partner boleh. Menjadi teman atau partner. Limar usihi, terhadap markus itu yang dia bawai. Wali kelasmu siapa? Nah, setelah kan awakmu itu markus namanya. Yang di yang ya apa ya bahasane ya? Anggotae lah, wargae. Nah, gitu. Ono lurah duwe warga, ya warga itu markus namanya. Harrison, omong Harrison. Semangat. Alaihim la yukallifuhum ma la yutikunahu, ma la yutikunal a'mal. La yukallifuhum, orang bebani mereka, ma ing perkara la yutikuna kang ora podo kuat. Sapa marus al a'mala ing pira-pira penggawean naila jeng lamun wis telat lam. Mesam. An yakuna wa an yakuna autufan kasih sayang ala abnaihi ngatasi pira-pira anake fil madrasatin dalam sekolahan. Kalian nih anak-anaknya kepala sekolah, anak tanpa ibu, kudu kasih sayang. Qadiron ala hilli muskilatihim, qadiron mampu ala hilli muskilatihim,
menyelesaikan beberapa permasalahannya. Kamu nyono perkara kan kadang sambatmu nang wali kelas, utawa sambatmu nang guru mapel, utawa mungkin sambatmu nang kepala sekolah. Maka beliau ini juga mampu dalam memberikan solusi-solusi untuk memecahkan masalah. Raghiban fihi, dan dia juga bersedia untuk melakukannya. Maksudnya bersedia dalam membantu masalah kalian. Dikit lagi. Bisa paham ya? Oke, tak gas aja gitu Bapak. Masalahnya kalian kira cerdas-cerdas kok. Ya gak usah pelan-pelan. Banter ya. As-sifat al-muktasabah. Adapun sifat-sifat yang bisa dipelajari apa wae, memang sifat yang sudah harus dimiliki secara pribadi. Sifat kepribadian yang pertama. Nah, sekarang sifat yang bisa dipelajari atau sifat di luar dari dirinya yang bisa dia dapat dengan cara belajar. Apa? Yang pertama, al-qudra ala bina'i ala qatin insaniyatin ma'akulil amilin fil madrasati. Mampu dalam membangun hubungan kemanusiaan, alaqat. Mampu dalam membangun hubungan kemanusiaan ma'akulil amilin, bersama dengan seluruh warga fil madrasah. Alaqatin kiwamuha utawi landasane iki mang iku al-khuluq al-islami, akhlak keislaman. Jadi mampu dalam membangun hubungan kemanusiaan antar warga di sekolah dengan dasarnya adalah akhlakul Islam, akhlakul karimah. Siapa aja amilin fil madrasah, warga sekolah siapa? Ya kabeh sing nang sekolahan. Jadi nggak ada di kasta-kasta. Masih Pak Kodem itu bersih-bersih. Tetap kalau nggak ada Pak Kodem juga harus di sekolahan. Paham ya maksudnya? Harus mampu menjalin hubungan kemanusiaan. Al-qudra ala ta'amuk. At-ta'amuk. Ta'amuk itu mendalami situasi, mampu dalam mendalami situasi. Mendalami situasi. Nah, dari fi basil mauqif sampai alat tamuk itu dicoret. Typo itu. Dicoret aja. Sudah ya? Sampai alat tamuk itu. Sudah? Nah, bawahnya fi basil mauqif awil muskilati wanata ijiha wa kaifiyati ilajiha. Mampu dalam mendalami situasi di dalam fi basil mauqif, di dalam mencari solusi atau mencari apa ya? Ya solusi. Awil muskilah atau persoalan wanata ijiha lan piro-piro hasilnya muskilah. Nata'ij itu jamak dari natijatun. Natijatun, natijatani, nata'iju. Wa kaifiyati ilajiyah dan tias. Dan kaifiyah itu cara. Nah, ilajun itu nek di dalam pengobatan ilajun itu mengobati. Maksudnya ya bagaimana penyelesaiannya begitu. Disesuaikan dengan konteksnya. Kaifiyatu al-ghusl. Tata cara suci. Kaifa itu bagaimana? Nek kaifiyah. Nah, di tutorial lah bahasanya. Al-qudra ala wat'i khittatin, mampu dalam membuat rencana. Khittah itu rencana. Tasiru alaiha al-madrasah, yang mana dijalani oleh sekolah. Hatta tahaqqaqa ahdafuha, sampai tercapai tujuan-tujuannya. Ini kan butuh belajar, butuh
kepala itu butuh komunikasi dengan kepala-kepala sekolah yang lain untuk saling sharing tentang kegiatan, kebijakan. Paham Tum? Kayak kamu kemarin ada kan studi banding Dendri itu keluar itu ya? Apa Osma? Oh belum ya? Oh yang tahun kemarin yang ke Mojokerto itu. Jadi sekolah MA bilingual dengan sekolah yang di luar saling komunikasi. Dendri di sini dengan Dendri di sana bagaimana? Kalau dulu anak-anak Eltur dulu itu kita mampir ke pondok-pondok yang memang ada sama kayak kita. Di sini ada Dendri. Jadi mereka komunikasi. Sing tim inti, ya nang inti. Kok bagian opo, kalau bagian opo. Sharing. Barangkali ada hal baru yang bisa diambil dan bisa diterapkan. Kepala sekolah juga seperti itu. Bagaimana dia bisa membuat rencana supaya bisa dijalankan oleh sekolah sehingga tercapai tujuan-tujuan. Ya dia harus banyak sharing, konsultasi. Paham Tum? Al-qudra ala tasrifin nas hasba imkanatihim wa isti'dadihim, mampu mengelompokkan manusia atau mengelompokkan apa ya bahasanya ya, warga sekolah lah pada bahasa. Hasba imkanatihim, sesuai dengan potensinya, wa isti'dadihim, dan bakatnya. Ustadz Ebi itu wong seni, maka nggak salah dimasukkan ke prakarya. Paham Tum? Oh, Pak Rey ku ahli hukum. Sampai kuliah juga hukum, kita biyen yo fikih. Cocok iki ngajar Fathul Qorib. Oh, iki Miss Ayun iki. Ngerti ya maksudnya ya? Apa Miss Ayun yo? Tata ruang, pinter noto meja gini. Jadi sesuai. Kayak kamu di bagian Dendri gitu, di Osma. Kan kudu sesuai dengan kemampuannya dan bakatnya. Oh, sing punya skill di bahasa itu bagian bahasa. Sing orangnya disiplin, cekatan, militan, taruh bagian keamanan, bagian tarbiyah. Warek gak tahu umbah-umbah, lemarine rusuh dari bagian kebersihan. Ngerti maksud saya? Wah, iki gak dipercaya, lemari ini gak rupa lemari. Kata membersihkan. Ya, ngerti ya? Al-qudra alat takwim likulli man fil madrasati takwiman maudhu'iyan. Mampu dalam mengevaluasi takwim, mengevaluasi di setiap orang di sekolah. Takwiman maudhu'iyan, dengan evaluasi yang objektif, bukan evaluasi yang subjektif. Jadi mengevaluasi sesuatu itu ngerti objektif ya. Nek subjektif itu kan ada tendensi pribadi. Aku seneng, aku gak seneng. Ketika mengerjakan sesuatu yang dia senangi, dia sepenuh hati. Tapi ketika memberi kebijakan terhadap sesuatu yang dia tidak senangi, dia akan dipengaruhi oleh nafsunya, dislike. Maka gak boleh seperti itu. Seorang pimpinan harus takwiman maudhu'iyan, mengevaluasi secara objektif, tidak dipengaruhi oleh sikap like dislike. Kamu pernah kan gak suka sama koncomu? Pernah kan suka karo koncomu? Ketika kamu ngomong tentang seseorang, kalau subjektif akan dipengaruhi oleh perasaan kamu. Tapi ketika kamu ngomongkan seseorang secara objektif, kamu walaupun gak seneng, oh iya areku yo api, walaupun yo ana gak api. Ngerti maksudnya? Nek kamu ngomongin saya kan subjektif. Loh kan sudon dewe kan, saya gak ngomong sudon. Nek kamu ngomongin saya kan subjektif. Gitu. Oh iya benar saya ini. Benar saya. Wal qudra ala mutabaati a'maliman fil madrasati mutaba'atan. Mutaba'ata aunin, sorry. Wal qudratu ala mutaba'ati a'mali man, mampu dalam menindaklanjuti
akmal, beberapa pekerjaan seseorang fil madrasah, mutaba'ata aunin, dengan tindak lanjut yang berbasis apa ya, aun itu membantu, watas didin dan dukungan, wala liyasida nuqatud do'fi, wala liyasida nuqatud do'fi, tidak untuk mencari-cari. Soda yasid itu artinya mancing sebetulnya, tapi ini disesuaikan ya, mencari-cari nuqatud do'fi, titik-titik kelemahan, watatabi'us salbiyat wal uyub. Asal salbiyatun itu negatif, nek salbiyat berarti kan negatif, wal uyub dan aib. Isok menindaklanjuti program yang dilaksanakan oleh seseorang ya, dengan cara membantu, dan tidak boleh apa, wala liyasi dan nuqatud do'fi, gak oleh golek kesalahan. Ngerti maksudnya? Wong nek golek kesalahan itu berarti dia itu menilai sesuatu secara subjektif, karena motivasinya itu like dislike. Ketepan sing di like, wah api-api sing ngomong, sing muncul api-api, sing elek disimpen. Barang sing muncul iku mang sing di dislike, nah, hujatan semuanya yang muncul, sing api disimpen, sing elek ditokno. Itu gak boleh. Watatabi as-salbiyat, sing negatif tok sing metu, wal uyub dan aib itu gak oleh. Wa kullu sifatin min hadhihi sifat al-muktasabah yastatiu al-mudir an yata al-lamaha wa yatahalli biha. Wa yatahalli itu menghiasi diri. Dan setiap sifat yang muktasabah ini, kepala sekolah bisa belajar bagaimana memperoleh sifat itu dan menghiasi dirinya mahma alat sinuhu, walaupun umurnya sudah banyak. Liyakuna mudiron najihan qadiron ala injahil madrasati allati yudiruha. Fahimtum? At-tamrin al-awwal wa walam.